Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memberikan serta menjelaskan materi tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Farid dengan judul Akidah Islam pada Masa Nabi. Silakan untuk Farid, dipersilahkan. Salah. Salam Airit, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran al-Furqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Semangat persatuan sangat dijaga oleh para sahabat karena selalu berpegang kepada firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Quran Surat Al-Anfal, Surat ke-8, ayat 46. Para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa ini cara akidah bersifat monopolitik, yaitu hanya satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Farid. Selanjutnya materi kedua dengan judul Akidah Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni Dian Ulhab. Permasalahan. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, permasalahan umat Islam masih bisa diatasi. Meskipun pada saat awal masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq muncul adanya nabi palsu dan beberapa masyarakat yang enggan untuk membayar zakat. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, situasi politik saat itu sangat tidak stabil dikarenakan ia mengubah administrator pemerintahan. Puncak masalah tersebut ditandai dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, dan peristiwa tersebut dikenal sebagai Al-Fitnah Al-Kubrah, yang artinya fitnah yang besar. Setelah beliau wafat, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun pada saat masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, terjadi dua perang, yakni Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang Jamal merupakan perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Aisyah, sedangkan Perang Siffin merupakan perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tetapi Perang Siffin tersebut menimbulkan masalah baru, yakni munculnya peristiwa tahkim dan muncul 3 kelompok dalam umat Islam. 3 kelompok tersebut berasal dari kelompok Ali yang dinamakan Syiah, yang merupakan pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Kelompok kedua merupakan netral atau Sunni, yang anggotanya sebagian masih mendukung Ali dan sebagian tidak mendukung siapa-siapa. Lalu kelompok terakhir merupakan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan, yang disebut Khawarij, di mana anggotanya tidak mendukung Ali dan mendukung Muawiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya untuk materi ketiga dengan judul Akidah Islam pada masa Bani
Bani Umayyah dibawakan oleh Muhammad Jagat. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jagat Maulana. Di sini saya akan menjelaskan akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam bisa leluasa mengembangkan pemikiran baru. Corak pemikiran yang represif menyebabkan sebagian umat Islam beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami umat Islam sudah menjadi takdir. Corak pemikiran ini sangat menguntungkan pihak pemerintah dan bisa dimanfaatkan pemerintah untuk melegitimasi segala kebijakan. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan dengan munculnya konsep teologi baru. Meski ada beberapa umat Islam tidak mau terlibat perdebatan bahkan menolak, dan pada saat itu muncul pemikiran cerdas yaitu Hasan al-Basri yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Jagat. Selanjutnya, materi akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah yang dibawakan oleh Ramadhani. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Bagucita Prastyo, nomor absen 27. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di jadi transfer berasal dari luar Islam. Pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Antusiasme para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Ilmu kalam menjadi disiplin ilmu yang mandiri yang memisahkan diri dari al-fiqhu fi ilmi atau ilmu hukum yang sebelumnya masih termasuk dalam al-faqhu al-akbar. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasi, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya, yang dalam sejarah dikenal dengan Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Rama. Kemudian untuk materi selanjutnya, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah yang akan dibawakan oleh Naufal Muhammad Zaki Bastian. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Muhammad Zaki Bastian, nomor absen 25. Saya akan menyampaikan materi tentang akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Cara pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mampu mengkolaborasikan antara dalil nakli dan pendekatan filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang baik diikuti. Dikenal dengan sebutan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah,
Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari materi dari Naufal. Lalu selanjutnya materi peristiwa tahkim yang akan dibawakan oleh Nur Faiza Zulfah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza Zulfah, nomor presensi 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa tahkim. Perang Siffin merupakan perang yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang ini terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Perang Siffin dilatar belakangi oleh diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali mengeluarkan berbagai kebijaksanaan seperti memecat gubernur yang sewenang-wenangnya menumpas pembangkang dan lain sebagainya. Dari kebijaksanaan tersebut muncullah perlawanan dari Muawiyah. Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus dan bertemu Muawiyah di Siffin, sehingga perang ini dinamakan Perang Siffin. Perang ini diakhiri dengan perundingan di mana Amr bin As menancapkan Al-Quran di ujung tombak. Mereka mengambil dua perwakilan untuk melakukan musyawarah. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu yang pertama, kelompok yang tetap setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian menjadi embrio kelompok Syiah. Yang kedua, pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Dan yang terakhir, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Tahkim yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan justru berakhir mengecewakan dan memunculkan kelompok baru di luar pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Walaupun yang memicu munculnya aliran-aliran dalam Islam adalah masalah politik, namun pada akhirnya berkembang ke masalah akidah atau teologi. Dan dari sinilah akhirnya muncul berbagai firqah atau aliran dalam Islam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 1. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.